Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A mau membeli, dia itu bisa individu, bisa developer gitu. Dia mau jual. Nah, ada B yang ingin membeli tapi dia uangnya itu nggak ada 100 secara cash ya. Lalu pihak B itu meminta bantuan pembiayaan, financing namanya ya, secara IMBT kepada Bank Syariah, dan Bank Syariah menawarkan pembiayaan dengan model atau skema IMBT ya. Maka kontrak atau akad pertama adalah Bank Syariah membeli rumah dari A seharga 100 juta. Jadi bank membeli dulu dari si A ini 100 juta rupiah. Lalu ada kontrak atau akad kedua, yaitu Bank Syariah menjual kepada si B dengan akad IMBT dengan biaya total 120 juta rupiah. Jadi kita bisa mengkalkulasi keuntungan yang diperoleh Bank Syariah itu 20 juta rupiah, tapi nanti ada tenornya, ada masa cicilan. Nah ini kok 120 juta, bagaimana perhitungannya? Jadi gini, pihak Bank Syariah setelah membeli dari si A developer, harganya kan 100 juta. Selanjutnya menyewakan rumah itu kepada B untuk 120 bulan ke depan dengan ongkos sewa 1 juta rupiah per bulan. Jadi 120 kali 1 juta menghasilkan 120 juta. Nah, itulah keuntungan Bank Syariah di situ. Ada margin atau keuntungan 20 juta. Nah, pada masa akhir sewa, yaitu setelah 120 bulan, terjadi akad pemindahan kepemilikan yang sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada jual beli, hanya sewa saja. Bisa dengan akad jual beli atau akad hibah atau pemberian. Nah, jadi kalau ini ada sumbernya di internet ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau prakteknya itu ada 3 pihak. Jadi ada Bank Syariah, ada nasabah, lalu ada developer. Sementara yang difatwakan oleh DSN MUI itu hanya 2 pihak, antara bank dengan yang nyewa doang. Maka dari itu saya berpendapat fatwa itu sudah benar, karena pemindahan hak milik itu memang tidak mengikat, ya kan? Sudah betul, tapi tidak komprehensif. Demikian. Ya. Nah, maka dari itu saya membuat analisis fatwa dari MUI itu. Pertama, dari studi kasus di atas, jelaslah fatwa DSN MUI itu tidak mengcover semua mekanisme dalam KPR syariah yang menggunakan akad IMBT. Tidak mengcover. Fatwa tersebut hanya menghukumi akad antara Bank Syariah dengan nasabah atau pembeli saja. Padahal ada satu akad lagi yang menjadi bagian integral dari mekanisme ini, yaitu akad jual beli antara Bank Syariah dengan developer atau penjual rumah. Nah, ini yang tidak tercover di sini. Nomor 3, jika akad IMBT antara Bank Syariah dengan nasabah menggunakan janji atau wa'ad pemindahan kepemilikan yang sifatnya tidak mengikat, maka akad IMBT ini sah dan boleh secara syariah. Ya, nah ini mengandung pengertian sebaliknya atau mafhum mukhalafah. Kalau pemindahan hak milik itu sifatnya mengikat, nah gitu kan, berarti apa? Akad IMBT ini tidak sah dan tidak boleh. Akad IMBT antara Bank Syariah dengan nasabah itu menggunakan janji atau wa'ad pemindahan kepemilikan yang tidak mengikat, itu boleh. Berarti kalau mengikat itu IMBT-nya tidak sah dan tidak boleh secara syariah. Yang keempat, analisis fatwa yang keempat, akan tetapi, nah ini, akad IMBT antara Bank Syariah dengan nasabah tersebut tidak boleh dijadikan satu secara mengikat
dengan akad jual beli bank syariah dengan developer yang ini yang tidak tercover tadi. Jika dua akad tersebut dijadikan satu dalam arti akad kedua, yaitu akad kedua itu akad IMBT bank syariah dengan nasabah menjadi syarat bagi akad pertama, yaitu akad jual beli bank syariah dengan developer, maka akad pembiayaan IMBT dari bank syariah ini akhirnya terjerumus ke dalam larangan safqataini fi safqatin wahidah, atau larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain yang hukumnya haram. Ya, nah jadi ini artinya sebenarnya IMBT itu kalau dilihat ini ya secara tiga pihak tadi, itu ada dua akad. Bank syariah itu membeli dari developer, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah. Nah ini yang yang IMBT ini, ya. Tapi yang ketika bank syariah itu membeli dari developer ini tidak terfatwakan dalam fatwa tadi. Nah ini antara akad pertama bank syariah dengan developer dengan bank syariah dengan nasabah, ini dua-duanya tetap harus independen. Masing-masing akad tidak boleh mempersyaratkan. Jadi andai kata bank syariah sudah membeli rumah, setelah itu nasabah membatalkan, maaf Pak, kami tidak jadi IMBT karena duitnya kami perlukan untuk keperluan haji macam-macam. Ini bank syariah tidak boleh komplain. Karena apa? Karena nggak mengikat kok. Gitu. Kalau mengikat justru nggak boleh, karena itu nanti menggabungkan dua akad menjadi satu akad.